Jadi gini guys, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI itu lahir di tahun 1970-an. Ide gokilnya tuh datang dari Ibu Tien Soeharto yang waktu itu kepikiran, gimana sih kalau Indonesia super luas ini bisa dirangkum di satu tempat. Nah, makanya lahirlah konsep TMI ini. Finally di tahun 1972, proyek ini tuh resmi dibangun. Tujuannya tuh simpel tapi keren, biar orang-orang Indonesia bisa lihat budaya dari Sabang sampai Merauke tanpa harus keliling mahal-mahal. Makanya di sini tuh dibangun anjungan provinsi dengan rumah adat dan budaya khasnya masing-masing. Pada 20 April 1975, Taman Mini Indonesia resmi dibuka menjadi tempat umum dan juga bisa menjadi tempat untuk berfoto-foto dan juga bisa mengenal nuansa Indonesia secara kilat. Di sini juga ada budaya dan wahana. Setelah direvamp menjadi lebih modern, Taman Mini Indonesia juga bisa menjadi tempat untuk belajar budaya, menaiki wahana, dan lain-lain. Pada intinya, Taman Mini Indonesia itu seru, edukatif, dan nostalgia. Oke teman-teman, jadi kunjungan pertama kita di Taman Mini ini adalah Museum Indonesia. Kenapa? Karena ternyata museum ini tuh punya julukan unik loh, Rumah Harta Karun Budaya. Kenapa demikian? Karena seperti yang bisa kalian lihat, bahwa museum ini tuh ternyata punya arsitektur khas Bali. Dan isinya pun menggambarkan perjalanan budaya dari nenek moyang kita sampai modern loh. Makanya di sini tuh banyak banget artefak-artefak langka yang cuma ada di sini. Aduh, sumpah deh ini kain tenun tuh cakep-cakep banget. Tapi gue penasaran, kain tenun tuh asalnya dari mana sih? Nah, dari nenek-nenek Jawa dulu. Jawabannya sedikit tenun. Lagian lu nanya ada apa? Sini guys, biar gue jelasin secara easy mode. Jadi gini, tenun itu seniman yang benang yang udah ada di Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Bahkan sebelum kita punya nama Indonesia itu sendiri loh. Makanya orang-orang zaman dulu tuh jago banget bikin kain-kain dari serat alam. Terus diwarnain deh pakai bahan-bahan alami kayak daun, kayu alam, terus sampai dengan rempah-rempah. Pokoknya natural banget deh, no kimia-kimia club. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth.
Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda mana pun di Samangkara, mana pun di Samangkara. Bertemu lawanlah adinda, adinda iman bidadara, Semalaya iman bidadara, Semalaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam komi sabab pare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram anak yang manis. Oke guys, kunjungan kedua yang akan kita review kali ini tuh adalah anjungan rumah adat. Nah, salah satunya itu adalah anjungan Sumatera Barat atau rumah gadang anti angin. Kenapa disebutnya anti angin? Karena isukan sih guys, ada atap runcing seperti taju kedau di atas yang bentukannya itu sangat estetik, tapi juga berfungsi buat menahan rumah gadangnya kalau misalnya ada badai, jadi rumahnya gak gampang tumbang. Ya guys, aku baru inget, ternyata rumah gadang tuh punya pabrik sendiri loh. Ternyata di dalam rumah gadang tuh punya ventilasi alami yang bikin dalamnya tuh adem meskipun cuaca di luar lagi panas. teman-teman, di kunjungan ketiga kali ini kita berada di Museum Penerangan. Museum Penerangan memiliki beberapa alat-alat informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan 5 unsur penerangan, yaitu ada grafika, pers, TV, radio, film, dan penerangan umum. Oh, berarti museum ini bukan tempat biasa, Mas Sidat? Karena museum itu berkaitan dengan anak-anak di jurusan multimedia seperti kita. Apalagi museum ini tuh katanya dibangun buat memperlihatkan gimana sih perjalanan dunia komunikasi dan media di Indonesia. Dari mulai surat jalan kaki sampai teknologi yang canggih kayak sekarang.
sebagai penerangan. Jadi tugas media itu memberi penerangan ke rakyat. Makanya museum media itu menjadi pengumpulan sejarah info yang ada di Indonesia, dari mulai media tradisional sampai dengan media digital. Kita lagi naik angin, guys. Kunjungan saya itu adalah museum pusaka. Tahu nggak sih apa yang bikin spesial dari museum pusaka ini? Karena cuma di sini kalian bisa melihat berbagai pusaka yang terpanjang dari berbagai daerah dengan lengkap. Karena sampai kayak di sini ada musik pusaka yang ada pokoknya museum pusaka itu ibarat tadi saya pusaka Indonesia punya cerita, dengan karakter dan punya dasar mistis yang bikin kita semua penasaran. Ini salah satu contoh dari filosofi Mandau. Mandau itu bukan sekadar senjata biasa, tapi Mandau itu adalah simbol atau identitas dari suku Dayak yang mencerminkan kedewasaan pada laki-laki di zaman itu. Setiap coraknya itu punya filosofinya masing-masing. Ada yang melambangkan rezeki, ada yang melambangkan keberanian, dan bahkan ada juga yang melambangkan kesetiaan.
vlog weekend Taman Mini hari ini udah selesai. See you on the next our video. Bye bye. Halo guys. Halo. Kiri kanan Le. Kita lagi naik anglit guys. Masing-masing ntar ada perkenalan kayak nama, terus job desk-nya apa. Makanya ntar ini kan sekarang jalan, terus ntar gantian aja. Lu ngapain? Udah si bolang. Bagaimana kan? Baca oke. Mari kali ya. Sholat. Siwa. Cahaya ilahi. Jadi gini guys, gue sering nanya dulu. Oh, boleh. Oh, boleh aja.
lapar guys. Lihat. Ya Allah, di bertiga nih mereka bertiga ini.